Baik, Bapak Ibu Shalom. Kalian Shalom. Puji Tuhan, mari kita buka satu bagian firman Tuhan sebelum kita berdoa lagi. Kita siapkan di dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 19. 2 Raja-Raja pasal 19. Baik, kalau sudah dapat, mari kita buka dulu, baru kita berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami ada di sini saat ini, dan saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman pada saat ini ya Tuhan. Beri sikap hati yang benar bagi kami semua, belajar firman Tuhan untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dua Raja-Raja pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-19. 2 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Mari kita baca sama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdiri di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubin, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendekkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya buka dulu ini ada. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau orang ini dihina, orang datang menghina, wah hina hancur-hancur betul. Kalau kita direndahkan, tidak bisa, bodoh, apalagi kata-kata yang tidak baik. Kalau kita diremehkan, kalau kita disepelekan, kalau kita diserang, direndahkan, kira-kira bagaimana kita punya perasaan? Sakit ke tidak ya? Sakit ya? Marah ke tidak? Marah. Ambil batu melempar ke tidak? Pasti perasaan kita sakit. Kemudian bagaimana kita harus bersikap? Kebanyakan orang akan segera membuat pembelaan. Kebanyakan orang akan segera membuat perlawanan. Atau bahkan segera mungkin menyerang. Menyerang dengan apa? Menyerang dengan kata-kata, bisa. Menyerang dengan apa? Menyerang dengan secara fisik, bisa. Menyerang dengan apa? Kalau di Facebook, kalau Twitter atau di WA, langsung menyerang dengan balas di Facebook, kata-kata yang terlalu tidak baik. Saya baru-baru ini membaca ada seorang hamba Tuhan, dia membuat postingan yang bagus, nasihat yang bagus. Tetapi ada orang punya komentar. Komentar bukan komentar hamba Tuhan ini, pendeta ini, tapi dia
seolah-olah membenarkan dan menjelaskan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini, tapi rupanya ada orang lain tersinggung. Kemudian ada orang lain balas, ya memang kok seperti itu. Wah, akhirnya terjadi perdebatan dan sudah baku kata-kata kasar di dalam komentar-komentar Facebook. Nah, itu sesuatu hal-hal yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, ada cara yang tidak biasa yang diajarkan oleh Alkitab. Ketika kita menghadapi kekecewaan, kita dihina, kita direndahkan, kita disepelekan, kita diancam, ada cara biasa, cara yang tidak biasa yang dilakukan atau disarankan oleh Alkitab, yaitu hadapi setiap masalah, hadapi setiap persoalan dengan doa. Karena itu tema khotbah saya pada saat ini adalah hadapi persoalan, hadapi masalah dengan doa. Loh, kok bisa ya? Hanya berdoa saja. Saudara-saudara, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tidak bisa, tangan-tangannya kelihatan tidak bisa bekerja, maka serahkan kepada Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang tidak kelihatan yang berkarya, yang bekerja. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, hadapilah persoalan, hadapilah masalah dengan doa. Kedepankan doa, utamakan untuk berdoa. Nah, pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita berdoa? Wah, saya sudah berdoa. Tetapi bagaimana seharusnya berdoa? Ketika direndahkan, saat disepelekan, saat dikecewakan, saat ditekan, diancam, bagaimana kita berdoa? Saudara-saudara, mari kita perhatikan ayat yang kita sudah baca tadi. Belajar dari seorang raja yang bernama Hizkia, Raja Yehuda. Seperti yang tertulis dalam 2 Raja-Raja pasalnya ke-19 ayat 14-19, kita akan belajar 3 hal yang disampaikan oleh Hizkia di saat dia ambil keputusan untuk berdoa. Di saat dia ambil keputusan untuk menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan dengan doa. Yang pertama kita lihat ayat 15. Coba kita perhatikan ayat 15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, cara pertama yaitu Hizkia menyampaikan pengakuan. Hizkia menyampaikan pengakuan, artinya sebuah pengakuan bahwa Allah, bahwa Tuhanlah yang pegang segala kuasa, segala otoritas. Tuhan yang pegang kendali. Saudara-saudara, sebelum kita lanjut, kita lihat terlebih dahulu apa masalah yang sedang dihadapi Hizkia. Mungkin kita bilang begini, Hizkia itu masalah apa sih? Saudara-saudara, coba kita perhatikan ayat 1. Ayat 1 dalam pasal 19. Kita baca sama-sama ya. Pasal 19 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubunginya badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, mendengar apa? Saudara, dalam ayat 1 ini dia mendengar apa? Dia mendengar hinaan, dia mendengar nistaan, dia mendengar ancaman. Kita bisa lihat dalam pasal 18. Pasal 18 secara khusus kalau kita perhatikan ayat yang ke-29 sampai ayat 35. Saya baca contoh ayat 29 sampai 35 juga. Ini kata-kata dari utusan Raja Asyur. Beginilah kata raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita, dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian dan seterusnya. Jadi saudara, pada waktu itu Raja Asyur, Sanherib, dia menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitar. Dia orang yang luar biasa, kerajaannya kuat. Raja-raja Asyur ini sampai pada Sanherib
mereka akhirnya menaklukkan sekutu-sekutu atau teman-teman dari raja atau kerajaan Yehuda, termasuk kerajaan Israel. Jadi pada waktu itu kerajaan Israel terbagi dua, yang disebut dengan kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu ibu kotanya Samaria, disebut dengan kerajaan Israel. Kerajaan selatan itu ibu kotanya Yerusalem, disebut dengan kerajaan Yehuda. Dan kerajaan Israel sudah dihancurkan, ditaklukkan, penduduknya dibawa keluar dan bawa ke wilayah Raja Asyur, tempat yang lain. Dan sudah takluk raja bangsa-bangsa lain. Kemudian Hizkia ini diambil keputusan untuk memberontak. Dia tidak mau dan dia tetap bertahan. Karena apa, saudara? Dia punya iman, dia hidup dalam percaya kepada Tuhan. Kalau kita baca dari pasal 18 dan pada sampai 18, 19, 20, Hizkia ini adalah seorang raja yang takut akan Tuhan dan hidup di dalam doa. Segala persoalan dibawanya kepada Tuhan. Kita lihat ayat 1 ya. Dalam ayat 1, dikoyakannya pakaiannya dan seterusnya. Ayat 1 bagian akhir, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Dia utus orang dalam pasal 19 ayat 2. Utus orang untuk pergi kepada hamba Tuhan, yaitu Yesaya. Tapi dia sendiri ada di dalam bait Allah berdoa kepada Tuhan. Permasalahan yang dihadapinya adalah permasalahan yang luar biasa. Bukan hanya hinaan kepada dirinya, kepada bangsanya, tetapi kepada Tuhan. Kita lihat masalah apa lagi dihadapinya. Perhatikan pasalnya yang ke 19 ayat 10. Pasal 19 ayat 10 dikatakan seperti ini. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia raja Yehuda. Janganlah, ini kata-kata dari surat yang masuk ya, surat dari Raja Sanherib. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dia lakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yang di bawah mereka telah menupasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskannya? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara saya kasih Tuhan dalam ayat 14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian Hizkia bikin apa? Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan. Setelah dia pergi ke rumah Tuhan, dia apa? Membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Jadi saudara, masalah yang dihadapi Hizkia adalah ancaman, hinaan, hujatan, bahkan penistaan kepada Tuhan. Tetapi bagaimana Hizkia menyikapi? Dia datang kepada Tuhan. Ayat 14, datang kepada Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapannya. Jadi kalau kita berdoa, pelajaran yang kita belajar di sini seperti Hizkia, kita sampaikan pengakuan ketakberdayaan kita. Ayat 15, Hizkia berdoa dalam, dia katakan begini, ayat 15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dan berkata, ya Tuhan Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah. Saudara-saudara, ungkapan Hizkia ini adalah satu ungkapan yang luar biasa. Doa yang mengaku bahwa dia tak berdaya, dan yang diselamatkan hanya satu, hanya Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara, mengaku kepada Tuhan. Dalam doanya dia mengaku dia tak berdaya. Dia tidak mau jalan sendiri. Kadang-kadang kita sudah ada masalah besar, berat, kita coba dengan kekuatan sendiri. Kita berusaha gengsi lagi. Tidak bisa. Kita rasanya seperti mampu. Tetapi Hizkia dia menyadari ketakberdayaannya. Dan dia mengatakan, hanya Engkaulah. Hanya Engkaulah. Ada penafsir yang mengatakan bahwa ungkapan ini adalah ungkapan yang menyatakan kesungguhan dia menyadari ketakberdayaannya, tetapi juga pengakuan bahwa hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, pergumulan persoalan adalah bagian dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak dapat masalah? Siapa yang tidak ada masalah? Wah, kami keluarga pada minggu berjalan ini ada pergumulan yang sangat berat berhubungan dengan studi anak kami kita. Dan apa yang bisa kami lakukan? Yang saya, pasti Ibu Heni juga, pasti Billy juga, dan kakaknya di Manado.
Pasti doa. Siang malam terbangun berdoa. Ketika dalam kesibukan sementara mengerjakan tugas di kantor, sementara mengerjakan tugas, dan ketika hati terasa berseru dan menjerit lagi kepada Tuhan, merasa tak berdaya. Kita mau bikin bagaimana? Kita mau bikin bagaimana? Tidak bisa. Memang kalau kita bisa bikin sesuatu, kita berdoa minta kekuatan kepada Tuhan untuk buat sesuatu. Tetapi kita tidak bisa buat apa-apa. Dan Tuhan berkarya. Saya ingat saya bersaksi pada waktu itu di acara kapel Esoteric Retreat. Itu acaranya jam 6, ibadahnya sampai jam 8. Mungkin saya bersaksi sekitar jam setengah 8. Saya pulang dan saya baca WA, Tuhan sudah menjawab pergumulan kami. Walaupun kita harus masih terus berjuang. Saudara, yang saya kasih Tuhan. Cara Hizkia adalah, yang pertama adalah apa? Doa Hizkia yang pertama menyampaikan pengakuan. Itu sadar dulu bahwa kita membutuhkan pertolongan. Banyak orang tidak mau menyadari bahwa dia membutuhkan pertolongan. Dia akhirnya terperangkap pada keangkuhan hidup. Kita lihat Amsal pasal 3 dulu. Mungkin kita baca sama-sama, saya juga akan lihat di slide. Amsal pasal 3 ayatnya ke-5 sampai 7. Sambil Rizka cari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kemudian, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu. Terus ayat 7. Sama-sama, ulang 3. Janganlah kau menganggap dirimu sendiri bijak. Terus takutlah akan Tuhan. Dan kita lihat dalam Amsal pasal 3 ini menjelaskan tentang pentingnya pengakuan kepada Tuhan, menyadari ketakberdayaan, menyadari ketidakmampuan, menyadari ketidaksanggupan, dan mengakui bahwa Allah yang bisa, sehingga kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Ayat 16 sampai ayat yang ke-18 kita lihat baik-baik. Setelah dia menyampaikan pengakuan kepada Tuhan, yang kedua, dia menyampaikan persoalan kepada Tuhan. Menyampaikan persoalan kepada Tuhan. Saudara-saudara, setelah Hizkia menyampaikan pengakuan ketakberdayaannya dan pengakuan hanya Tuhanlah yang sanggup, yang bisa, dia menyampaikan persoalannya kepada Tuhan. Saya bertanya dulu Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan tahu pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Yehuda dan Hizkia? Tuhan tahu kan tidak? Tahu ya. Jadi Tuhan tahu persoalan, Tuhan tahu pergumulan, Tuhan tahu tantangan yang dihadapi oleh Hizkia dan bangsa Yehuda. Tetapi kenapa harus dia membukanya kepada Tuhan? Mari kita lihat saudara yang saya kasih Tuhan. Ayatnya yang ke-16 ya. Ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sendekkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanhedrin yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Saudara-saudara yang saya kasih kepada Tuhan, di sini kita melihat bahwa dia mengatakan sendekkanlah. Sendekkanlah itu artinya birinkanlah, tanam telinga ya Tuhan. Sendekkanlah, tanam telingamu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih kepada Tuhan, ini ada seorang penafsir juga mengatakan, ini bukanlah dia tidak percaya bahwa Tuhan melihat dia, tetapi ini suatu ungkapan ketulusan dan kesungguhan bahwa dia benar-benar membutuhkan pertolongan, sehingga dia mau membuka persoalannya kepada Tuhan. Kemudian kita lihat ayat yang ke-16 ya. Ayat 16, 17, 18, dia buka persoalannya kepada Tuhan. Ayat 16 dia mengatakan perkataan Sanhedrin yang mengaibkan Allah. Ayat 16.
Itu Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ayat 17 persoalannya apa? Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka. Persoalan yang kedua adalah Sanherib ini, Raja Asyur ini adalah seorang penakluk yang hebat, yang luar biasa secara manusia. Gagah perkasa menaklukkan bangsa-bangsa. Ini ancaman besar Tuhan. Ayat 18. Sanherib juga telah memusnahkan Allah bangsa-bangsa. Raja-raja Asyur memusnahkan Allah-Allah bangsa-bangsa. Tetapi dia terus begini ya, ayat yang 18. Sebab mereka ayat 17. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka di dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia. Jadi dia tegaskan, ya memang raja-raja bangsa-bangsa lain telah dibawa. Mereka mungkin punya kuasa karena iblis yang pakai. Tetapi itu cuma buatan tangan manusia, sedangkan engkau adalah pencipta. Jadi bukan persoalan kepada Tuhan lebar-lebar. Saudara-saudara yang saya kasih ke Tuhan, Hizkia menyampaikan persoalannya kepada Tuhan. Dia membeberkan permasalahannya kepada Tuhan. Kendati Hizkia sadar, kendati dia tahu bahwa Tuhan tahu persoalannya, Tuhan tahu persoalan dia dihadapi, tetapi dia membuka kepada Tuhan. Dan saudara, mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang ke-9. Jadi Hizkia dia membeberkan persoalannya dan persoalan bangsanya kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat 9 bilang apa? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Percayalah kepadanya kapan? Setiap waktu, hai umat. Kalau percaya apa? Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Curahkan artinya buka. Ini semua Tuhan. Saudara, mungkin kita malu untuk cerita kepada orang lain masalah-masalah kita. Iya tahu? Saya malu, tidak apa-apa. Tidak usah cerita kepada orang, tapi ceritakan saja kepada Yesus. Ada lagu, ceritakan saja kepada Yesus jadi segala beban, persoalan, pergumulan, tantangan. Hizkia dia buka. Bahkan kita menarik sekali, seolah-olah dia, kalau kita baca sepintas, emangnya Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tetapi Hizkia dan perlu ketulisan yang membuka. Sendekkanlah telingamu, dengar Tuhan, ini suratnya. Baca Tuhan. Lihatlah pergumulan yang kami alami. Saudara, katakan kepada Tuhan seperti itu. Kami tidak berdaya. Saudara-saudara, hal yang kedua yang dilakukan oleh Hizkia adalah menyampaikan persoalannya kepada Tuhan. Saudara, apakah Anda tidak punya persoalan, tidak punya kekhawatiran? Banyak ya? Bapak Pendeta ada persoalan dan kekhawatirannya? Ada, banyak. Apakah saya perlu menyampaikan kepada Tuhan? Selalu dan senantiasa menyampaikan kepada Tuhan. Tadi pagi ketika saya persiapan dan sudah siap, sudah mau mandi, tiba-tiba ada perasaan yang tidak enak di saya. Aduh, ini masalah jantung kah? Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau saya diintimidasi oleh penyakit ini. Tiap mau pelayanan ada Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang sudah sakit jantung rasa gitu ya, yang tidak akan rasa. Kemudian telinga saya itu berdegup terus, saya udah lama, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi saya senyum dan saya sampaikan saja, Tuhan, saya tidak mampu. Saya ini persoalan saya, tapi saya mau Tuhan pakai saya untuk melayani selalu sampai mati. Saudara, apa persoalan kita? Persoalan kita, Tuhan, saya mau ini. Atau saya ada pergumulan ini, saya ada tantangan ini, ada orang yang musuhi saya, ada orang yang, Tuhan, bagaimana, apa yang saya lakukan? Memang kita tidak berdoa supaya orang itu mati atau tidak celaka, tidak. Kita berdoa, bahkan Tuhan bilang, doakanlah musuhmu supaya dia bertobatkah, supaya dia datang kepada Tuhan, supaya dia dipulihkan atau apa. Bapak Ibu Saudara, mari belajar mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Kebanyakan kita, saya malu. Aduh, saya terlalu berdosa. Tidak bisa. Kata-kata singkat saja, atau ketika kita dalam kesendirian tiba-tiba datang pergumulan, carilah Tuhan. Hizkia itu
Dia raja, atau dia raja luar biasa. Tetapi saudara, bahkan Raja Sanherib hina-hina dia. Kau berharap kepada Mesir, bambu itu kalau kau berharap justru kau tidak bisa. Ya memang Sanherib menegaskan itu. Memang ada sekutu-sekutu, untuk bangsa-bangsa kan ada sekutu-sekutu. Tapi tidak, dia datang kepada Tuhan di bait Tuhan. Dia buka persoalannya kepada Tuhan. Atau ada banyak orang Kristen, dia datang dan buka persoalannya kepada Tuhan. Nah, ini persoalan banyak ya. Dia buka, tapi dibuka pelan saja. Tuhan baca kecil saja, Tuhan ini saya punya persoalan, tapi kecil saja, tidak boleh semua. Saudara, Tuhan sudah tahu semua persoalan kita. Tuhan tahu, ya kan? Masa tidak tahu? Tuhan tahu. Tetapi Tuhan mau ada, kita kembali ke garis besar utama. Pengakuan kita butuh. Makanya Yesus berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepada Yesus siapa semua yang apa? Letih lesu berbeban berat, artinya mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan setelah kita menyadari itu, bukalah ini Tuhan, jawab masalah ini. Saya punya masalah ini. Kadang-kala kita berdoa tidak keluar suara, tetapi dengar baik-baik ini. Ini bukan firman Tuhan, tapi ini ungkapan bijak yang saya pelajari lama, yaitu lebih baik doa tanpa kata-kata dengan hati daripada doa banyak kata-kata tanpa hati. Karena apa? Roh akan menolong kita menyampaikan keluhan-keluhan tak terkatakan kepada Bapa di surga. Kadang-kala hanya air mata, tapi kita tidak berkata-kata. Cuma itulah doa kita. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, dalam kirbatmu Tuhan tampung air mata kita. Dalam kirbatmu Tuhan tahu air matamu. Ada lagu nanti kita nyanyi sebentar itu. Saudara-saudara, yang pertama tadi apa? Menyampaikan pengakuan. Yang kedua, menyampaikan persoalan. Yang ketiga, nah ini ayat 19. Sama-sama kita baca 19, 1, 2, 3. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Yang ketiga, menyampaikan permohonan. Jadi menyampaikan pengakuan, menyampaikan semua persoalan, dan sekarang memohon, menyampaikan permohonan. Saudara-saudara, menyampaikan permohonan berarti menyampaikan permintaan kepada orang, menyampaikan permintaan kepada pribadi yang jauh lebih yang lebih tinggi dari kita. Nah, sekarang kita menyampaikan permintaan kepada Dia yang jauh lebih berkuasa, Dia yang jauh lebih tahu, yaitu kepada Allah Sang Pencipta. Permohonan di ayat 19 ada dua permohonan. Pertama apa? Permohonan untuk apa? Diselamatkan dari ancaman. Kemudian, jadi permohonan untuk diselamatkan dari ancaman, permohonan untuk diselamatkan dari bahaya. Yang ketiga, yang kedua, tujuan permohonannya itu apa? Hanya Engkau sendirilah ya Tuhan. Tujuan permohonan Hizkia adalah supaya segala pekerjaan Tuhan di bumi, supaya segala pekerjaan Tuhan diketahui, bumi ketahui. Artinya, ketika dia memohon kepada Tuhan, ketika dia menyampaikan permohonan kepada Tuhan, dia mohon keselamatan. Tidak apa-apa, kita mohon apa saja kepada Tuhan. Ini persoalan saya Tuhan. Jadi kita akui hanya Engkau Tuhan. Kemudian kita berpikirkan ini persoalan saya ini Tuhan. Sekarang memohon apa? Tuhan, kalau boleh. Kalau boleh Tuhan. Kalau Yesus kan bilang, kalau boleh, ya Bapa, kalau boleh, lalukan jawab derita ini. Kalau di sini dia langsung minta, selamatkanlah. Ada tuntutan kepada Tuhan, selamatkan. Supaya apa? Supaya namamu diketahui. Saudara, kita mohon apa saja, memang Tuhan yang akan jawab persoalan atau menjawab permohonan kita. Jawabannya yaitu apa? Ya, tidak, nanti, ya kan? Jawaban permohonan kita selalu tiga ya. Ya, nanti, atau tidak. Jadi kalau Tuhan bilang tidak ya, kita harus tahu ya, tidak, jawabannya tidak. Jadi, tetapi apa salahnya kalau kita menangis memohon seperti anak kecil merengek-rengek, Tuhan tolong.
tapi doakan. Doa kita haruslah doa yang bukan karena keinginan kita. Coba lihat tujuannya. Doa daripada Hizkia semata-mata supaya nama Allah dikenal, nama Allah ditinggikan, diagungkan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persoalan, tantangan, ancaman, celaan, hinaan, atau apapun itu, hadapilah dengan doa. Hadapi dengan doa. Pertanyaannya, doa kepada siapa? Doa kepada Allah Sang Pencipta, doa kepada Dia yang Maha Kuasa, doa kepada Dia di dalam nama Yesus yang kita panggil Bapa. Bagaimana kita berdoa? Sampaikan pengakuan. Akui Dia, akui kelemahan kita, akui hanya Dia sajalah yang bisa menolong. Kemudian sampaikan persoalan, buka semua persoalan. Buka hatiku, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Sikapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu. Sikapkan, buka. Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan mau kita buka. Kemudian sampaikan permohonan kepada Tuhan. Sampaikan, tetapi tujuan permohonan itu adalah supaya nama Tuhan dimuliakan, dikenal, diagungkan. Tetaplah berdoa, hadapi persoalan dengan doa. Tuhan kiranya akan menolong kita di minggu berjalan ini, saudara. Lakukan firman Tuhan ini, dan minggu depan kita akan dengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa, karena kita mengandalkan Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Mari berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah hanya kepada-Mu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah dan muliakan melalui dari dalam nama Yesus Kristus, yang telah memberkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang kami dapat dari firman-Mu. Engkau membuka peluang bagi kami, Engkau membuka jalan bagi kami. Bahkan ketika kami mengambil keputusan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, firman-Mu mengatakan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Jadi Engkau adalah Bapa kami, Bapa yang tahu persoalan kami, Bapa yang tahu pergumulan kami, Bapa yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami untuk senantiasa menyampaikan pengakuan secara jujur kepada-Mu. Segala persoalan-persoalan kami terbuka di hadapan Tuhan untuk dan mengatakan permohonan-permohonan kami kepada-Mu. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita kembalikan kepada Tuhan.